Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita kali ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pesan pokok dari surah An-Nasr. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai pesan pokok surah An-Nasr, yuk kita baca lagi surah An-Nasr dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja pesan dari surah An-Nasr. Pesan surah An-Nasr yang pertama, berisi kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah secara khusus dengan pembebasan kota Mekah atau yang dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, surah An-Nasr berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Yang ketiga, bahwa surah An-Nasr adalah salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran. Karena apa yang dinyatakan Al-Quran benar-benar terjadi. Yang keempat, surah An-Nasr memberikan arahan bahwa kemenangan pasti berasal dari Allah. Bahwa kemenangan adalah pertolongan dari Allah yang harus diikuti dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Anak-anak tentu masih ingat kan bagaimana bunyi lafaz bacaan tasbih? Ya, Subhanallah. Tahmid? Alhamdulillah. Kalau istighfar? Astaghfirullahalazim. Selanjutnya, pesan surah An-Nasr yang kelima adalah memberikan arahan untuk tidak sombong dan berbangga diri dengan kemenangan. Justru harus memperbanyak syukur dan memohon ampunan kepada Allah jika selama perjuangan ada kesalahan dan saat kemenangan tiba, muncul perasaan yang tidak semestinya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah,
Kita pun bisa menerapkan pesan dari surah An-Nasr ini dalam keseharian kita loh. Contohnya, ketika kita memperoleh kemenangan, misalnya menang lomba atau memperoleh nilai terbaik di kelas. Kita harus selalu menyadari bahwa kemenangan yang kita dapat adalah anugerah dan pertolongan dari Allah. Sehingga kita tidak pantas bersikap sombong, merasa hebat, apalagi sampai merendahkan orang lain. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang hati dan selalu bisa menghargai orang lain. Setelah mendengar penjelasan dari ibu tadi, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Soal dan jawaban ditulis di buku tugas PAI ya. Nomor 1, apakah arti dari An-Nasr? 2. Mengapa surah An-Nasr digolongkan dalam surah Madaniyah? Ketiga, tuliskan lafal kalimat tasbih, tahmid, dan istighfar. Terakhir, yang keempat, kamu memenangkan lomba dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriyah. Bagaimana sikap kamu sebaiknya? Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Atas kesalahan dan kekurangan Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.